Kebaikan tidak pernah akan mengakibatkan kejahatan. Demikian kata Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus. Lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Sampai sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, kiranya damai Kristus selalu beserta kita, dan semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, baik rohani maupun jasmani, jiwa dan badan kita. Seandainya ada yang sakit, biarlah kita bersatu hati, kita berdoa semoga Tuhan juga menjamah dan menurunkan kasih karunia-Nya, sekiranya mereka mendapatkan kesembuhan. Ada yang masalah, ada yang problema dalam hidup mereka, dalam keluarga, semoga Tuhan memberi jalan keluar dalam terang Roh Kudus-Nya. Amin. Hari ini kembali saya mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan yang akan kita ambil bersama di dalam Injil Yohanes bab 11 ayat 45 sampai dengan 56. Injil bacaan liturgi bisa hari ini. Baiklah, mari saya mengajak kita memulai dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan dijadikan lagi dan Engkau akan membaharui muka bumi. Ya Allah, Engkau yang mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus. Berilah kami dengan perantaraan Roh Kudus itu kebijaksanaan yang sejati, serta kurnia selalu merasa gembira atas penghiburannya karena Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus terhadap Lazarus, percaya kepadanya. Tetapi ada juga yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semuanya akan percaya kepadanya. Lalu orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal ini dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa. Bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di tengah orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat. Dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta? Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, kebaikan tidak pernah akan mengakibatkan kejahatan. Demikianlah kata Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus. Mujizat yang luar biasa
yaitu pembangkitan Lazarus yang sudah 4 hari berada dalam kubur, dibuat oleh Yesus dengan hanya bersabda menyuruh Lazarus keluar dari kubur. Dan saat itu juga Lazarus langsung keluar dari kubur, walaupun ia sudah berada 4 hari di dalam kubur. Lazarus hidup kembali. Peristiwa ini disaksikan oleh banyak orang-orang Yahudi yang mengikuti Yesus dan juga orang-orang Yahudi yang ada di sekitar tempat peristiwa itu terjadi. Dan peristiwa ini mempunyai dampak yang sangat besar. Menurut kesaksian Injil yang kita baca hari ini, bahwa ada banyak orang yang menyaksikan sendiri mujizat pembangkitan Lazarus, itu menjadi percaya kepada Yesus. Karena kehadiran Yesus dan pewartaannya, baik dengan kata-kata ataupun juga dengan perbuatan mujizat-mujizatnya, mendapat tempat dalam hati mereka, dan mereka mau menerima dan mengakui peristiwa mujizat yang besar itu. Tetapi seperti ungkapan seorang seniman, Salman Patel, yang mengatakan bahwa your follower is not always your fan. Artinya bahwa pengikutmu adalah tidak selalu penggemarmu. Dan ini kenyataan. Tidak semua pengikut itu menjadi penggemar kita. Seperti dalam cerita Injil pada hari ini, bahwa tidak semua yang ikut menyaksikan peristiwa pembangkitan Lazarus dari kubur mau mengakui, mau simpatik kepada peristiwa itu juga terhadap Yesus. Memang betul kata orang, ketika seseorang begitu peduli untuk mempertahankan statusnya, peduli untuk mempertahankan pamornya, popularitasnya, ia bisa menjadi paranoid dengan peristiwa mujizat itu. Dalam bacaan Injil hari ini kita mendengar bahwa mereka yang mapan, mereka yang ada di zona nyaman, yaitu mereka para imam-imam kepala, orang-orang Farisi, para ahli Taurat, yang setiap hari mereka dipuja-puji oleh orang-orang kecil yang ada di sekitar mereka. Mereka menjadi paranoid dengan kehadiran Yesus. Kehadiran Yesus dirasakan semakin mengacau kemapanan dan ajaran hidup keagamaan masyarakat Yahudi. Yesus menjadi ancaman yang serius bagi mereka. Karena itu, ia harus segera dilenyapkan. Demikian pikir mereka. Dan ini terungkap dalam kata-kata Kayafas, imam besar pada saat itu, dalam menjawab pertanyaan imam-imam kepala, orang-orang Farisi, serta mahkamah agama yang sedang berkumpul dan berunding untuk menghadapi Yesus. Kayafas berkata bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Kita baca ayat 49. Inilah jawaban Kayafas, imam besar saat itu. Jawaban Kayafas seolah-olah ingin melegalkan pembunuhan atas Yesus dengan alasan luhur dan mulia, yaitu Yesus mati demi mempertahankan keberadaan seluruh bangsa Israel. Kita lihat di ayat 50. Jawaban Kayafas imam besar ini menjadi solusi yang mendukungkan rencana semula untuk menghabisi Yesus. Yesus mati supaya bangsa Israel selamat dari bangsa penjajah, bangsa Romawi. Maka mulai saat itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Sahabatku, saudaraku yang terkasih, dengan membuat banyak mujizat dan berbuat baik setiap hari, dan itu semua sungguh-sungguh dinikmati, dirasakan oleh orang-orang kecil di sekitar Yesus,
Tetapi itu belum menjadi otomatis bisa diterima oleh orang banyak, terutama oleh mereka para imam-imam kepala, kaum Farisi, dan para ahli Taurat. Memang Yesus diutus Bapaknya untuk menyerahkan nyawanya demi tebusan dosa banyak orang, demi tebusan umat manusia sepanjang masa. Inilah misi Yesus, inkarnasi ke atas muka bumi ini, dengan mati terkutuk di atas kayu salib. Oleh karena itu, kematian Yesus bukan untuk memenuhi rencana atau kehendak Kayafas, bahwa Yesus mati untuk bangsa Israel, supaya bangsa Israel keluar dari kebinasaan oleh penjajah Romawi. Sahabatku, saudaraku yang terkasih, bagaimana dengan situasi di zaman kita ini? Kita tahu bahwa salah satu penyebab yang sangat kuat atas keputusan untuk membunuh Yesus adalah sakit hati, iri hati, dan dendam. Suatu penyakit sepanjang sejarah hidup manusia, sepanjang zaman, yang tak pernah dapat teratasi secara tuntas, dan hampir semua manusia mengalami hal itu, yaitu sakit hati, iri hati, dendam. Hal ini juga tidak terhindarkan bagi para murid Kristus yang telah hidup dibekali, dipedomani dengan hidup cinta kasih, cinta kepada Allah, cinta kepada manusia seperti diri sendiri. Karena manusia berbuat sesuatu itu, dia lebih suka memakai kehendak bebas dan akal budinya daripada dia memakai kehendak bebas dan hati nuraninya. Anehnya, banyak orang masih mau menyimpan sakit hati dalam hidupnya dan menikmatinya. Ada orang dengan dendam, membalas dendam, dia sudah puas di dalam hidupnya. Bahkan baru dia puas dalam hidupnya kalau dia sudah membalas dendam. Padahal jika rasa sakit hati dibiarkan tumbuh terus, akan segera mengkristal menjadi dendam dan menjadi kekuatan, menjadi suatu power yang besar yang menguasai pikiran manusia untuk berbuat jahat. Kalau sudah demikian keadaannya, orang akan mencari 1001 macam alasan untuk melegalkan perbuatan jahatnya, sebagaimana yang dilakukan oleh para imam, kepala, kaum Farisi, dan mahkamah agama terhadap Yesus. Sahabatku, saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari, walaupun status kita sebagai murid Kristus, sekali lagi, yang sudah dibekali dengan hukum cinta kasih, tetapi seringkali kita juga merasa terancam karena kehadiran orang lain di sekitar kita. Thomas Hobbes, seorang filsuf Inggris, mengatakan keadaan seperti ini dengan membuat sebuah ungkapan, Homo homini lupus, yang artinya bahwa manusia bertindak sebagai serigala bagi sesama. Adanya sesama di sampingku, itu menjadi serigala bagi saya. Itulah kira-kira artinya. Memang tidak jarang orang jatuh pada godaan untuk menjatuhkan orang lain, untuk memfitnah atau menjelek-jelekan, bahkan menyingkirkan sesama yang mengganggu kenyamanan hidupnya. Mungkin karena merasa tersaingi, merasa popularitasnya terganggu, atau pamornya berkurang, dan lain-lain. Injil hari ini mengajak kita untuk belajar menerima sesama dan mensyukuri apa yang kita miliki. Kita perlu belajar bagaimana sesama adalah sarana yang memperkaya kita. Sesama kita adalah sarana untuk memotivasi kita untuk hidup dan bertumbuh, bukan sebagai saingan atau musuh yang harus kita singkirkan.
Sebagai murid Kristus yang hidup pada zaman peradaban, kita mestinya merupakan kelompok orang yang terbebas dari kejahatan setingkat orang-orang Farisi dan para ahli Taurat dan para imam-imam kepala tersebut. Sekurang-kurangnya kita pasti mau atau mampu mengatasi rasa sakit hati dan segera mencegahnya sebelum membatu, sebelum membeku menjadi dendam kusuman. Dengan demikian kita akan bisa melihat kelebihan dan kehebatan sesama kita bukan lagi sebagai pengganggu kenyamanan kita, bukan lagi sebagai ancaman bagi kita. Terutama di masa prapaskah ini, marilah kita mencontoh teladan hidup Yesus, Sang Guru dan Tuhan kita. Ia rela menderita dan disalib, walaupun ia tidak bersalah, hanya demi untuk keselamatan umat manusia. Inilah pengorbanan diri yang sejati, pengorbanan tanpa pamrih, seumpama lilin yang terus membakar dirinya untuk menerangi semua yang ada di sekelilingnya tanpa menuntut apapun dari mereka. Maka kita pun harus berani menerima segala kelebihan dan kekurangan yang ada dalam diri kita dengan penuh rasa syukur, rasa terima kasih, supaya segala kekurangan ataupun kelebihan yang ada di dalam diri kita dapat berguna bagi orang lain dan bagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Mungkinkah kita termasuk orang yang senang menyimpan dendam dan sakit hati? Demikianlah renungan kita hari ini. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, bukalah hati kami untuk memahami sabda-Mu dan buatlah kami berani untuk menanggapi sapaan-Mu dengan menerima sesama kami sebagai satu saudara dalam ikatan kasih-Mu. Demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah keluarga kudus Nazaret, Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santi Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Semoga Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salve, salam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus.